kemudian nomor 5, kemudian nomor 10, kemudian nomor 200, kemudian sampai 30 orang. Kemudian untuk cara yang kedua, tabel angka acak ini dilakukan untuk populasi yang besar. Kalau misalnya masih bisa, misalnya 300 dianggap masih sedikit, jadi pakai yang kocokan. Untuk yang lebih dari 300 mungkin bisa pakai tabel angka acak. Langkah-langkah untuk tabel angka acak bisa dilihat di halaman 5.6. Sudah dilihat semua? Sudah bisa kan? Nah, kelebihannya dari penarikan sampel acak sederhana ini adalah kemungkinan peneliti melakukan kesalahan dalam pendugaan sampel terhadap populasi itu bisa dicari, sehingga nanti tahu kita errornya berapa. Kelebihan dari teknik ini. Kemudian mampu mengatasi bias yang muncul dalam pemilihan anggota sampel karena intervensi yang dapat dilakukan peneliti dalam memilih anggota sampel dapat dikurangi dengan penggunaan undian atau tabel angka acak. Kemudian ada penarikan sampel acak berstrata. Ini penarikan sampel acak probabilita yang kedua. Untuk menggunakan sampel acak berstrata ini diperlukan populasi mempunyai anggota yang tidak homogen. Kemudian dilakukan dengan membagi anggota populasi dalam beberapa subkelompok yang disebut strata. Kemudian sampel dipilih secara acak sederhana dari masing-masing stratum. Ada yang tahu? Ada yang bisa ngasih contoh untuk penarikan sampel acak berstrata? Contohnya bisa dilihat di halaman 5.8. Penarikan sampel acak ini mempunyai beberapa keunggulan, yaitu dapat merefleksikan secara lebih akurat parameter populasi daripada metode acak sederhana. Karena di sini anggotanya atau populasinya tidak homogen, maka nanti bisa dikelompokkan anggota-anggotanya yang memiliki kesamaan, sehingga nanti lebih mudah. Kemudian nanti dengan metode strata, maka setiap strata mempunyai jumlah sampel minimal sehingga semua struktur dapat terwakili sehingga hasilnya lebih akurat. Contohnya bisa dilihat di halaman 5.8. Jika populasinya seperti yang pada gambar yang ada di sebelah kiri, maka nanti kalau diambil secara acak sederhana, nanti bisa saja yang terambil semuanya bulat atau hanya bulat dan segitiga, sedangkan kotaknya tidak. Nah, untuk itu perlu dilakukan dimasukkan ke dalam strata-strata. Jadi untuk yang bulat-bulat sendiri, kotak-kotak sendiri, segitiga-segitiga sendiri. Nah, dari ketiga strata itu nanti diambil sampelnya.
Jadi nanti semuanya terwakili, mulai dari segitiga, bulat, dan kotak bisa terambil sampelnya. Gimana teman-teman? Ada yang ditanyakan? Masih mengikuti? Karena pelajaran untuk yang ini hanya pengertian-pengertian saja, mungkin lebih membosankan dari yang sebelumnya, yaitu yang hitung-hitungan. Nah, bagaimana menentukan jumlah sampel pada metode strata? Ada yang tahu? Untuk menentukan jumlah sampel pada metode ini dapat dilakukan dua cara, yaitu strata proporsional dan strata non-proporsional. Penarikan sampel strata proporsional ini digunakan apabila besarnya sampel yang ditarik dari masing-masing strata sebanding dengan besarnya strata dalam populasi. Sedangkan penarikan sampel berstrata non-proporsional digunakan jika peneliti tidak mungkin untuk menarik sampel yang sebanding karena jumlah di salah satu strata yang terlalu sedikit atau terlalu besar sehingga akan mempengaruhi distribusi data. Nggak apa-apa Mbak Fitri, sudah masuk modul 5. Kalau mau mengikuti di halaman 5.8. Nah, tahapan-tahapan dalam penarikan sampel berstrata ini adalah membagi elemen populasi ke dalam strata. Contohnya tadi seperti gambar. Populasinya itu nanti berarti dibagi dalam tiga strata, yaitu segitiga, bulat, dan kotak. Kemudian menentukan jumlah sampel yang ingin diambil secara proporsional atau non-proporsional. Kemudian menarik sampel dari masing-masing strata dengan metode acak sederhana atau sistematis. Nah, untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai penarikan sampel acak berstrata proporsional ada di halaman 5.9. Penarikan sampel acak berstrata proporsional ini merupakan cara yang ideal untuk menggambarkan karakteristik populasi. Kenapa? Karena dia nanti mengambil sampelnya itu proporsional. Berarti jumlah masing-masing strata dalam sampel sebanding dengan jumlah masing-masing strata dalam populasi. Contohnya di situ adalah studi penelusuran lulusan S1 FISIP UT yang lulus pada tahun 2008. Menghendaki jumlah sampel yang proporsional setiap program studi. Kemudian yang diketahui ada di tabel 5.2. Nanti bisa diambil jumlah anggotanya kan 92, 60, 28, 16, dan 4. Kemudian itu diambil jumlahnya sebesar 50 orang. Jadi nanti ada 23 orang, 15 orang, 7 orang, 4 orang, dan 1 orang untuk jumlah sampel per stratum. Kelebihan dari teknik ini adalah mampu lebih tepat menduga populasi karena variasi dalam populasi dapat terwakili dalam sampel. Artinya teknik ini dapat digunakan untuk populasi penelitian yang cenderung heterogen. Nah, tapi ada juga batasannya, yaitu tidak mungkin digunakan jika kita tidak mempunyai informasi dan data yang cukup